Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di samping gua sekarang ada TV 32 inci LG yang layarnya sudah ungu ya. Dan kalau video ini tayang berarti gue berhasil memperbaikinya teman-teman ya. Oke, gini ceritanya. Ini TV itu dipakai sama adik gue ya. Udah cukup lama sih sebelum gue jadi konten kreator rakit PC seperti sekarang ya. Ini udah dipakai, terus juga umur ya TV-nya ya udah dari 2016, berarti udah berapa tahun tuh, hampir 10 tahun lah, 8 tahunan lah ya, dan TV-nya jadi ungu ya. Terus gue tuh pengen servis gitu, atau sebenarnya bisa aja sih gue ganti TV baru gitu buat dia, tapi nanya dulu deh servis kira-kira kena berapa gitu ya. Terus gue udah nanya juga ke tukang servis TV kayak begini tuh, atau TV dengan kondisi ungu kayak gini tuh, masalahnya biasanya apa, biayanya berapa, perkiraannya berapa gitu. Terus kata abang-abang servisnya ini nggak jauh dari backlight ya, dan harganya backlightnya itu 200 ribuan atau 250 ribuan, gue lupa dah, dan itu belum sama jasa gitu. Sebenarnya itu termasuk murah ya, misalkan kita bayar untuk jasa perbaikan TV itu masih di bawah 500 ya, atau kisaran 300-200 itu masih terjangkau, murah menurut gue ya. Tapi gue di situ mikir, kalau misalkan gue perbaiki sendiri bisa atau tidak, dan kalau misalkan gue belanja sendiri apakah akan lebih murah gitu ya. Oke, sampai akhirnya gue nonton tutorial di YouTube. Ternyata cara bongkarnya itu bikin gue berpikir kayaknya gue bisa deh ngebongkar TV ini, mengganti backlightnya sendiri, dan akhirnya TV ini jadi normal lagi gitu ya. Dan ketika gue lihat harga backlightnya pun di pasaran itu satu set itu dapat 2 strip itu kisaran 50 sampai 75 ribu. Dan kalau misalkan gue bisa beli seharga 50 sampai 100 ribu ya, lalu gue perbaiki sendiri dan berhasil, berarti gue sudah menghemat 200 ribu lebih bro ya. Jadi makanya video ini dibuat. Terus juga sebenarnya ini gue resah juga sih guys ya, kenapa gue bikin video ini tuh karena ketika gue melihat tutorial itu banyak banget yang di skip dan rata-rata tuh blur. Sumpah ya, buat abang-abang yang jago servis, tolonglah naikkan resolusi video kalian, terus jangan di skip-skip gitu loh. Gue kayak nyari perbaikan TV LG begini, yang ada TV-nya udah selesai diperbaiki, atau kayak misalnya gini ya, kita buka ya TV-nya, dilepas bautnya, baut yang mana yang harus dilepas, terus dia kayak nanti kabelnya dilepas ya, atau penyambung ke layarnya dilepas ya, cara lepasnya gimana, soket backlightnya nanti dilepas ya, bisa pakai tang atau dijepit pakai tangan, bagian mana yang gue jepit gitu loh. Itu gue sempet kebingungan, sampai akhirnya gue nalar-nalar sendiri gitu ya, dan akhirnya gue mencoba untuk bikin video ini deh. Setidaknya gue bisa ngasih tahu lengkap ke kalian semua, dan ini juga video mungkin akan berguna buat gue di suatu saat nanti. Misalkan gue punya TV yang lain yang kasusnya sama kayak gini, cara bongkarnya setidaknya gue ada bayangan gitu guys ya, gimana cara bongkar pasangnya ya. Oke, dan sekarang ini mari kita buka dulu aja si TV-nya ya, bongkarnya ya. Gue udah pelajari, gue akan coba jelaskan ala gue ya, mudah-mudahan videonya jelas dan kalian bisa melihat lebih jelas ya, pokoknya lebih jelas lah guys ya. Dan buat para abang-abang servis, tolonglah diperjelas videonya gitu. Tutorial rakit PC aja orang-orang banyak kok yang bikin jelas. Ini tutorial servis, kalau misalkan bisa bikin jelas gitu ya, kalian akan banyak pahala ngebantu orang-orang lain gitu loh. Dan ini untuk yang ganti backlight pun sebenarnya kita nggak perlu solder teman-teman ya. Jadi cuman dilepas backlightnya, dipasang lagi, jadi bener-bener plug and play aja. Untuk yang solder ke motherboard TV-nya itu gue masih nggak ngerti banget, masih buta soal solder ya. Gue berharap kalau misalkan ke depan ada konten kreator yang bener-bener mengerti persolderan duniawi, terus kayak step by stepnya apa aja, bisa kasih tutorial ke kita semua gitu. Karena menurut gue itu kayaknya bakal lebih bermanfaat buat kita gitu ya. Oke, langsung aja kita bongkar ya si TV-nya ya. Dari tadi gue ngomong TV atau PC ya, pokoknya ini TV kita akan bongkar deh. Oke, hal pertama lu harus tahu serinya dulu guys ya. Nih, ini gue serinya 32LH510D ya, 32LH510D. Itu adalah seri TV gue. Lalu baut-baut yang harus gue bongkar adalah pertama di bagian sini. Misalkan kalian pasang bracket ya, ini harus dilepas dulu. Habis itu lepas kakinya, di sini 2, di sini ada 2 ya. Lalu kalian lepas perbautan yang ada di TV-nya nih. 1, 2, 3, 4, 5,
Di sini 6. Terus ini 7, harusnya benar 7 ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 baut ya. Kalau misalkan TV kalian beda ya, dan kalian mendapatkan masalah yang sama warna ungu, caranya sama juga sih, kayak kalian harus tahu serinya. Terus kalian tonton tutorial-tutorial kayak gimana caranya ngebongkar si TV-nya ya, cara ngebuka si TV-nya. Oke. Nah, sekarang mari kita lepas dulu per baut-bautannya. Oke, sebelum kalian ngelepas-lepas baut ya, gua saranin kalian siapin wadah biar bautnya itu nggak berceceran dan kalian tahu ini baut buat kaki, ini baut buat bodi belakang, dan baut untuk yang lainnya ya. Oke, tunggu. Ini kita buka ya. Salah, lupa dipegang kencang. Dan TV-nya dibalikin gini aja, sama bagian bawahnya kalau bisa empuk ya. Di sini gue pakai obeng listrik aja biar gampang ngebukanya ya. Ini kayaknya masih nyangkut deh. Kenapa dia masih nyangkut? Mana obeng gue ya? Obeng besi. Mungkin bautnya harus dilepas ya. Oke. Oh iya, ini nyangkut nih. Nah, bautnya lepasin dulu, baru kakinya bisa dilepas tuh ya. Oke. Intinya kita lepasin dulu kakinya ya. Oh iya bener guys. Kalau yang kakinya di TV yang ini, kalau cuman di itu doang nggak bisa. Jadi si bautnya tuh harus benar-benar keluar, baru kakinya bisa lo lepas guys ya. Terus habis itu bautnya pisahin biar kalian nggak lupa ya. Oke, itu udah yang kaki. Sekarang baut yang ada di casing TV-nya ya. Beberapa TV ada yang dibaut, kalau gue lihat beberapa ada yang harus memang dicongkel. Oke. Tunggu, ini udah masuk belum? Oke. 1. Terus ini. Sayangnya obeng listrik gue kagak magnet guys. Tapi setidaknya gue bisa mempercepat proses ininya. Itu masuk ya sih. Oke. Ini yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Dan ini yang ketujuh. Untuk di TV yang ini, baut yang bagian deket area colokan-colokan komponen gitu ya, dia tuh lebih besar. Jadi dipisahin lagi aja antara baut yang tingginya besar, baut yang memang lebih besar, lebih panjang, dan baut-baut yang kecil. Karena sisanya ini bautnya kecil. Oh, ini belum kebuka ini. Mana sih? Udah kok tuh. 4. Ya. Tuh, Pak, enggak 4, 5, 6. Oh, di sini 7. Oke. Udah kelepas semua. Bener kayak 1, 2 ini udah lepas. Oh, ini belum kelepas nih. Lupa. Oke. Intinya semua lepaskan bautnya, ya. Lalu kalau di sini gue ngepisahinnya di bagian sini aja. Kalian mau pakai tempat boleh, atau misalkan nggak mau pakai tempat boleh. Jadi pisahkan sesuai yang tinggi yang sama yang pendeknya bautnya ya. Nextnya lu harus ngelepasin si bagian belakangnya, si yang hitam ini ya. Ini tinggal congkel aja teman-teman ya. Oke. Cuman memang nyongkelnya harus hati tuh ya. Dan ini dilakuin ke semuanya, nanti dia akan bunyi tak tak gitu. Jangan takut patah pokoknya ya. Aman. Tadi udah sampai mana gue? Tuh, tung. Oke. Diputar terus ya sampai dia lepas semua. Nah, kalau udah lepas semua, angkat ya.
Ini terserah kalian mau taruh di mana. Soalnya bagian belakang itu plastik. Jadi nggak di tempat yang biasa juga nggak apa-apa. Oke. Nah, kita sekarang ke bagian sini ya. Yang harus dilepas selanjutnya adalah sebenarnya itu hanya bagian penghubung dari motherboard ke si PCB layarnya ya. Tapi ini boleh diangkat dulu. Ini tuh buat yang on off-nya ya. Lalu ini di bagian penyambung layarnya itu seperti ada penjepit guys. Nih, ada penjepit gini ya. Ini lu tekan ya, ininya nih ya, sama kiri kanan lu tekan, tarik. Oh ya, waktu awal tuh gue nggak tahu cara ngelepas ini, kagak ada yang ngasih tahu, langsung di skip aja, tahu-tahu dilepas, kan bingung anjir kita. Oke. Nextnya, lu bisa ngelepas baut bezelnya. Bezelnya tuh ini yang warna silvernya ya guys ya, kan layarnya hitam. Ini yang pinggir-pinggirnya silver, itu bezelnya ya. Kita akan lepas bezelnya ya. Ada bautnya nih, kecil di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, 9, 10, ada 10 baut ya. 3, 3, 2, 2 ya. 3, 3, 2, 2 itu harus kita lepas. Dan untuk ngelepas baut yang 10 itu kalian pakai obeng yang kecil guys, karena dia bautnya kecil. Nah ya, ini pisahin lagi ya. Oke, kalau kalian ngerasa kelamaan dicepetin aja ya, cuman di sini gue nggak akan cepetin gitu. Nah, gue ngerti ketika video-video gitu kayak misalkan ngelepas baut gini tuh di skip ya, itu biar mempercepat durasi ya. Tapi gue nggak bohong guys, kalau misalkan kita atau kalian bikin videonya itu bautnya di video ini kayak gini, gue pribadi ngerasa lama pun nggak apa-apa. Tapi setidaknya gue tahu gitu, kayak gue dipandu gitu. Ini cara ngelepasnya gini loh, baut ini. Gitu. Itu lebih enak buat gue. Oke. Mana sini udah lepas belum? Oke. Terus kita ke sininya. Ya, gue nggak tahu ya kalau TV yang besar itu ngebukanya gimana. Tapi untuk yang 32 ini ngebongkarnya bisa dibilang masih cukup mudah untuk orang yang awam seperti gue guys, seperti TV-TVan. Dan ini gue modal nekat aja, kalau bisa ya udah, kalau nggak bisa juga ya udah. Pokoknya kalau video ini tayang berarti gue berhasil aja guys. Dengan modal nekat itu, ya. Kalau misalkan bisa benerin sendiri, kenapa harus di-servis gitu loh. Dan misalkan abang-abang yang bikin video tutorial ini suka, atau misalkan bisa kena laporan kayak, itu nanti menghambat rezeki Kang servis, jadi semua orang bisa, dia jasa servis gak kepake. Gak usah takut rezeki hilang, kalau kata gue mah. Gue pribadi juga kan jualan rakitan komputer, gue bikin tutorial juga, rezeki gue jalan-jalan baik bang. Oke, nah kalau udah gini sebenarnya kita harus balikin, tapi sebelum dibalikin kita lepas dulu guys ya, motherboard dari si PC-nya ya. Di sini kan power supply, nah ini mainboardnya. Oke, nah di mainboardnya ini kalau misalkan belum dibuka, dia tuh ada perekat kayak gini yang nempel ke TV ya. Nih. Nah ini dilepas dulu nih ya. Oke, kalau itu udah dilepas, nah di sini tuh ada karet gitu kayak pelindung ini buka aja, terus ini juga buka, terus ini buka. Ya intinya si motherboardnya itu lepas dari iniannya. Tapi teman-teman harus hati-hati, di sini ada fleksibel ya. Ini yang warna kuning ini ya, itu fleksibel yang menghubungkan antara LCD ke motherboardnya. Jadi jangan sampai rusak ya, jangan sampai sobek si fleksibelnya. Oke, sekarang mari kita balikin PC-nya. PC-nya apa namanya? TV-nya. Kebanyakan rakit PC, jadi ngomonginnya PC mulu. Oke, nah ini TV-nya udah dibalikin ya. Kalau udah gini si bezelnya kalian tinggal angkat aja guys. Nah, pastiin tadi ya bautnya udah kebuka semua. Nah, oke, kita amankan. Nih gue taruh mana ya, taruh bawah aja deh. Waduh, pokoknya amankan deh ya. Habis itu kita
lepas si layarnya. Tapi di sini harus hati-hati teman-teman. Ya, jangan sampai pecah si layarnya ya. Karena dia nempel tuh LCD-nya. Oke. Ini kita amankan, gua taruh di samping dulu ya. Nah. Oke. Terus ini kita akan ngelepas pelindungnya nih yang warna hitam ini ya. Caranya di sini tuh ada perekatnya, bukan perekat ya, pengunci guys ya. Nih kalau lu lihat, ini tuh ada yang hitam sama putih. Di sini juga nih. Nih, ini ada banyak nih ya. Di bawah sini 1 2 3 4 5 6 ya. Di sampingnya itu ada 1 2 3 4. Kayak harusnya sama sih di sini kiri kanannya 4, di sininya 6 ya. Nah, itu harus dilepas guys ya. Dicongkel bisa pakai obeng, pakai tangan ya. Oh. Jadi dia diangkat. Dikeluarin dari si iniannya guys. Hati-hati sama si layar putihnya ya. Aduh, sampai keselak gue. Nah, ini mungkin akan sedikit PR di sini guys ya. Kalau misalkan kelamaan kalian bisa cepetin ya. Intinya cuma harus dilepas ya. Kita memisahkan antara si pengunci hitam ini aja. Oke. Tuh, ini kita keluarin. Ini udah belum sih? Udah. Terus yang ini tuh, pokoknya dibuka aja. Udah dibuka bagian sini. Ini akan memakan waktu guys. Kalau misalkan kalian susah pakai tangan, bisa pakai obeng ya. Atau diakalin lah ya. Ini gua kameranya gua akan jauhin dikit aja deh, biar kalian posisi ngelihatnya lebih enak. Tenang, nggak akan gua skip. Nah, oke. Terus ini gue pakai tangan doang ini guys. Dan kalau ada yang nanya pakai gelang statis gitu enggak, gue enggak. Kan ini nggak dicolok ke listrik. Oke. Jadi si rangkanya ini tuh kebuka guys. Oh, ya. Ini bagian sini gue udah, berarti gue tinggal puterin yang bagian sini aja deh, bagian kirinya ya. Gimana ya gue ngeliatinnya ya? Kasih puter lah. Biar kalian juga kelihatan gitu. Oke. Gue ini cuma modal nonton tutorial di YouTube loh. Oke. Sini juga nih. Terus ini. Tapi gue salut ya guys kalau misalkan ada abang-abang servis TV yang sampai nge-solder tuh ya. Itu keren banget. Gue pernah guys TV di rumah gue tuh, dia tuh nggak bisa di-on pakai remote. Terus dibongkar sama dia, cuman diakalin doang gitu, kayak di jumper gitu. Jadi colokan kabel di motherboardnya diakalin, terus TV-nya nyala lagi guys, normal. Ilmu itunya susah banget tuh. Nah, ini ya. Tadi bawahnya sebelah sono ya. Nah, kalau gue naroknya biar rapi, biar gak ketukar. Tapi sebenarnya ada tandanya sih, ini ada lubangnya tuh ya. Ini bagian bawah ya. Oke, kita amankan pokoknya ya. Nah, terus ini ada 3 lapisan guys. Dan ini tipis banget. 1. Ini udah 2 ya. Udah 2 apa 1 sih ini? Oh ya, ini udah 2. 1, 2, dan 3 ya. Ini bagian layarnya, hati-hati ya, jangan sampai pecah ya. Nah, ini dipindahkan aja ke samping atau diamankan lah ya pokoknya ya. Oke, ini gua rapihin dulu bentar. Nah, terus ini ya ada semacam, gua nggak tahu ya ini bahannya kertas atau apa. Yang jelas kita harus buka ya. Untuk ngebukanya, ini kan ada yang bulat-bulat ya. Nah, itu tuh lampu backlightnya guys ya. Jadi kita harus mengeluarkan si ini dari lampunya ya. Jadi kayak
kayak ngeluarin aja gitu. Enaknya sih dua-dua begini ya guys ya. Ini gue akan mundurin dikit lagi biar kalian ngeliat ya. Gue nggak tahu guys ini namanya apa, cuma cara ngebukanya kayak gitu. Kalau misalnya berhasil ya bisa dibilang gue hoki, tapi memang cara ngebukanya ya kayak gini. Nah, ini diamankan ke samping ya. Pokoknya ketika lu mau bongkar TV ini, siapin tempat yang aman aja. Nah, dua strip inilah yang harus kita ganti teman-teman. Ini backlightnya nih ya, lampu backlightnya. Kalau lu pengen mastiin ini si backlightnya apakah biru atau putih ya, lu bisa colokin dulu si apa namanya ini teh motherboard TV-nya ya. Mana bentar nih, power adaptor TV gue mana nih ya. Bisa dicolokin ke listrik guys ya, kalau misalkan kalian penasaran ya. Oke, kita beginiin, kita balikin lagi ya. Tunggu, si on off nya mana. Nah ya, ini si adaptornya ya, yang tadi kita udah colokin, kita colokin ke listrik, kita nyalain ya. Nah ya, bisa dilihat ya, ini ungu guys. Harusnya yang bener tuh dia warnanya putih ya. Ini di kamera gue nggak tahu jelas atau enggak ya. Ini tuh jadi beberapa ada yang putih. Nah ini putih ya. Ini biru banget tuh ya. Ini kan biru nih. Sini biru nggak sih? Nah ini putih beda guys ya. Jadi karena ada putih ada biru jadi keungu-unguan. Harusnya tuh semua tuh dia warnanya putih guys ya. Tidak warna ungu begini, makanya kita harus ganti backlightnya ya. Dan kalau lu mau ganti backlightnya, yang harus lu perhatikan adalah serinya guys ya. Ini gua serinya 32LH51SD. Nah ini yang bagian sini sama yang bagian sini ya. Oke. Nah ini lu search di marketplace gitu, lu cari berapa harganya ya. Cari juga yang tiap strip itu si lampunya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi satu stripnya ada 5 lampu dan serinya ini teman-teman ya. Oke, itu lu harus beli. Dan di marketplace harga satu setnya, satu set itu isi 2 ya. Harganya itu dari 50 sampai 100 ribuan ya. Ada yang lebih, cuman kayaknya kalau lu beli ya 500 yang 50 ribuan juga itu menurut gue aman-aman aja gitu. Nah, pada saat kemarin gue nonton video tutorial, itu dikasih tahu kalau ini kita lepas soketnya nih, yang 2 biji ini nih ya. Ini kita lepas. Tapi gue nggak dikasih tahu cara lepasnya gimana, dan gue sempet kebingungan sejam guys. Karena ini gue tarik gak bisa, gue goyang gak bisa. Katanya cuman dijepit aja, terus ditarik gitu. Dan gue nggak ketemu gitu ya. Ternyata ini caranya, kalau lu lihat, ini ada yang di tengah. Ini memang ditekan bisa pakai tangan ya. Dan ini tuh dia diangkat ke atas guys. Ya, jadi misalkan ini tempatnya nih ya, bagian bawahnya, bagian LED stripnya. Ini colokannya nih gini nih. Nyabutnya ke atas nih, set kayak gitu. Jadi bukan ditarik ke belakang tapi diangkat ke atas ya. Oke, lu mau pakai pinset, pakai apa? Ini gue kemarin gue goyang-goyangin gini deh. Dan memang agak susah ya, gue nggak bohong, ini agak susah. Apa ngejepitnya ke sini ya? Pokoknya memang diangkat ke atas aja. Dan abis itu misalkan sudah selesai nih, kalian tinggal buka si LED stripnya, tinggal diangkat ya. Dicongkel, bisa pakai obeng ya. Oke. Semuanya nanti dilepas, tapi itu nanti aja gue akan contohin ya. Sekarang kita akan mencoba ngelepas ininya dulu. Oke, ini gue pindahin angle-nya ke sini ya. Jadi ini dijepit kayak gini guys ya. Terus diangkat. Digoyang-goyang. Nah, jadi balik lagi ya, kayak tadi tuh yang tangan gue begini ya. Sekarang ini alas bawahnya. Jadi dia naik ke atas ya. Begitupun ini ya. Jadi dari bawah lu pegang jepit ini, lu goyang-goyangin, ntar dia ke atas ya. Intinya dicabut ke atas. Ini emang susah, gue nggak bohong ya, emang cukup susah. Nah sekarang satu lagi ya,
Ini dari semua part bongkar-bongkar ini yang paling PR ya. Bisa pakai tang kalau misalkan lu susah, cuman gue pakai tang malah jadi lebih susah guys ya. Aku kan pakai ini deh, coba ya, gue pakai tang jepit gini nih. Tuh, malah jadi rusak gitu. Gue mendingan pakai jempol sama telunjuk aja. Tapi terserah sih itu mah selera ya. Goyang-goyangin aja terus. Ini memang menyebalkan, gue nggak bohong. Yang menyebalkan dan lama dia. Karena tangan gue gede guys ya. Dan gue pun sempat nyoba kayak congkel dari bawah ke atas gitu ya. Dia nggak bisa guys. Misalkan ini gue giniin, bisa nggak ya? Oh bisa guys, ternyata dicongkel ke atas gitu juga bisa ya. Jadi kalau misalnya pakai jempol tunjuk susah, bisa lu congkel ya. Intinya si soket ini harus dilepaskan ya. Nah sekarang gue lagi nunggu LED stripnya teman-teman karena lagi mesen ya. Tadinya gue tuh mau mesen dari Jakarta. Dari Jakarta tuh murah, dia 50 ribuan gitu ya. Cuman ketika gue ngelihat ulasan ya, di ulasan tuh kayak si bola-bola ininya tuh beda dengan yang ini. Jadi dia tuh lebih panjang, terus juga soketnya bentukannya beda, jadi harus diakalin gitu. Ini gue lagi beli yang di Bogor yang dekat rumah gue gitu loh, harganya 75 ya. Gue kirim pakai Gojek ya. Katanya sih soketnya sama banget, tapi nanti kita lihat aja. Kalau misalkan beda ya berarti kita tinggal akalin ya. Pokoknya intinya kalau mau ganti backlightnya pastiin dulu dia emang beneran ungu. Abis itu lihat serinya ya. Nih, oke, lihat serinya sama total jumlah lampunya ya. Terus sama ini panjangnya berapa senti, oke? Oke ya, ini sudah datang ya si apa namanya backlightnya ya. Tapi ini gue tutupin alamatnya ya. Jadi packingnya pasti pakai paralon kayak gini guys ya. Nah ini kita akan unboxing. Kita akan keluarkan isinya ya. Oke. Ya. Nah, sebelum kita pasang ke sini ya, kita harus pastiin dia tuh sudah berfungsi ya. Dan ini kalau lo beli online, lo harus unboxing sambil videoin guys ya. Nah ini gue datangnya pas guys. No, coba gue akan pasang dulu ya. Terus satu lagi di sini. Nah, sip. Coba kita colokin ke listrik ya. Harusnya lampunya dia putih. Oke. Nah, ini benar tuh putih. Kalau yang tadi tuh biru, guys ya. Nah, kalau udah gini, kita bisa matiin lagi si powernya. Lalu kita replace deh, kita lepas si backlight yang lama, kita tuker. Melepasnya kalau udah gini mah tinggal tarik aja guys. Ini kan udah nggak dipakai, langsung lepas aja. Nah, udah, ini yang baru, dia udah ada double tipnya guys. Tinggal buka. Mana sih ini teh? Nah, tinggal buka, terus kita tinggal pasang sesuai tempatnya. Nih, set. Nah, enak guys kalau misalkan kita belinya pas gitu. Jadi bukan dari apa namanya teh? Nggak harus modif-modif dulu. Ini nanti linknya gue akan taruh di deskripsi deh. Ini tokonya cepet banget guys, asli. Responsif, cepat tanggap. Nempel. Bentar, gue harus sesuaikan posisinya guys. Nah, ya tinggal ditekan. Kalau mau dipastiin ya udah kita colok lagi guys, ya kita nyalain lagi, ya biar puas nih. Nah, sip, ya kita mati lagi. Kalau udah gini kita tinggal rakit ulang lagi aja.
Berarti yang pertama kita pasang itu yang warna putihnya ya. Itu apa sih namanya, reflektor ya guys ya. Kalau nggak salah ya, kalau salah sorry aja. Oke, kita masukin ya. Oke. Tinggal pastikan dia masuk semua. Pastiin masuk ke sini. Sip, ini udah masuk, ini juga masuk ya. Pastiin semua masuk ke lubang-lubangnya. Ya, kalau udah berarti ini bawahnya bagiannya mana ya itu. Oke, ini udah masuk semua. Baru ininya guys, bagian lapisan yang tadi yang ada 3 lembar itu. Nah, ini kagak bakal kebalik guys ya. Kalau kebalik posisinya nanti gak bakal masuk. Jadi tenang aja, gak usah takut kebalik. Kenapa? Gue sebelumnya udah pernah ngebongkar ini guys. Gue bongkar, gue ngecek, terus gue pasang lagi. Habis gue pasang lagi baru gue bikin konten. Jadi gue harus memastikan gue udah bisa ngebongkar pasang TV ini gitu. Baru gue bikin konten, gak mau gue sotoy bikin tapi kagak bisa gitu. Oke, kita yang bawahnya dulu deh ya, atau mau selembar dulu juga boleh biar kalian gak pusing ya. Oke, ini dulu deh ya, pastiin semuanya masuk. Ini tuh ada kayak lubang pengunciannya gitu guys nih, ini harus masuk. Di sini ada besinya, jadi ada berapa ya, 1. Nah ini kebalik nih. Nah, ya ini kebalik guys. Berarti tadi yang bawahnya juga ini terbalik. Nah, kalau kebalik dia nggak akan masuk. Nah, mana ini teh? Bagian lapisannya mana sih, dia nyaru warnanya silver gitu dan susah untuk diambil ya. Maksud gue biar dia terkunci gitu guys. Nah ini kekunci di sini. Ini ada tempat penguncinya biar dia tuh kagak lari kemana-mana gitu. Oke. Nah bagian sini udah masuk nih, yang tengahnya belum nih. Terus di sini ini sama ini udah masuk ya, masuk. Sekarang satu lagi. Oke. Pastiin semuanya masuk. Nah, ini masuk. Aduh, pegal juga ya. Terus kita pasang ininya guys ya. Tunggu, ini bagian bawahnya yang ini kah? Oh iya. Nah, ini bagian bawahnya patokannya yang baut, yang ada lubang bautnya. Ya. Ini gue kalau misalkan ada salah step kasih tahu aja ya guys ya. Tapi kemarin gue coba sih seperti ini. Oke. Nah, ini kan tadi yang kita bongkar nih ya. Yang klip-klipnya itu. Sekarang dimasukin lagi guys. Harus sesuai dengan klipnya. Sampai dia krek gitu. Kita putar, tunggu ini yang bekas kita pinggirin dulu. Soalnya kita tidak akan pakai itu yang ungu tadi itu. Mau dibuang juga nggak apa-apa. Oke. Terus ini pastiin semuanya udah masuk, kok klik semuanya. Sip. Ini udah masuk. Abis ini tuh urutannya apa dulu ya? Layarnya dulu ya. Si LCD-nya ya. Oke. Bentar ya, gue harus mastiin semuanya udah rapet. Kita cek and recheck aja guys, pelan-pelan. Oh, ternyata masih ada yang belum rapet kan? Pastiin tiap lubangnya tuh udah rapet. Nih, oke. Kalau udah kita masukin LCD-nya, jangan sampai terbalik ya. Oke, nah ini hati-hati nih, fleksibel soalnya guys.
Hati-hati. Nah, ini udah ya. Ini semua udah masuk rapat. Kalau udah kita pasang lagi guys bezelnya. Kalau udah pasang bezel terus dibaut. Nah, oke. Ini sekarang kita baut lagi. Tadi kan kita ngelepasnya itu dibalik ya guys ya, pada saat ngebuka bautnya ya. Sekarang baut dari sini langsung aja guys. Jadi yang di sini 3, di samping 2, di belakang 3 tuh ya. Ini kita baut lagi. 1, terus ini 2. Oke, kalau misalkan belum pas nanti dia nggak akan miring guys. Jadi pastiin dulu pas. Nih, ini kayaknya belum masuk rapat nih. Ya. Gua ngebautnya tuh kurang enak gitu. Pastiin semuanya udah rapat. Atau misalkan kalau mau dibalik juga nggak apa-apa sih guys ya. Nah, mau dibalik ini juga nggak apa-apa. Sama aja. Oke, kita baut lagi ya. Nah, ini udah pas. 1. Ini enaknya pakai obeng listrik nih, cepet nih. Kalau kayak gini, lumayan juga bro. Oke, ini belum masuk nih. Pastiin rapat aja guys, pokoknya semua. Oke. Nah ini tadi kan si PCB ininya ya, dinaikin dulu ke sini aja biar kalian gampang bautnya. Terus ini adaptor, tadi kita habis ngecek lampu, lepas dulu aja ya. Oke, mana di sini ada 2 tuh, 2. Oke, terus di sini tunggu deh yang ujungnya dulu deh. Soalnya nanti bagian sini kan sekalian kita rapetin gitu guys. Satu, 2. Oke, terus bagian sini ada 3 lagi. Ini kita deketin lagi kameranya. Dari tengah dulu deh. Bentar, awas dulu. Nih, tombol on off-nya. 1 dan 2 dan 3. Kalau udah, kita masukin lagi guys. Tadi kan kita di sini pelindung karet gitu ya. Kita masukin lagi. Set, masukin. Pokoknya di rapat lagi nih, kalau susah boleh pakai obeng lah, ngeluarin si karet ininya ya, atau dari tengah dulu deh, diambil, ditarik-tarik gini aja, pakai tangan juga bisa lah, pokoknya bikin dia nyangkut lagi aja. Nah tuh, nah sip. Ini motherboardnya pastiin udah ngunci. Kalau mau dikasih perekat lagi di sini ya, ditempelin lagi boleh ya. Terus kita sekarang pasang lagi si motherboardnya ya ke screennya ya, ke layarnya ya. Oke, pokoknya yang si sambungan ini ya, baik lagi pinggirnya ditekan, terus kita masukin mana sini teh. Nah ya, sambil ditekan aja guys. Oke, sebelah sana udah masuk, tinggal sebelah sini ya. Tunggu, tangan gue susah guys, tangan gue gede. Ini kendala gue tuh, tangan gue gede di sini jadi kagok guys. Nah, pastiin dia masuk ya, kiri kanan biar kenceng. Oke, terus ini ya. Ini tadi di sini
Sip, ini sebenarnya udah selesai, berarti tinggal pasang bagian belakangnya sama kaki. Oke, kita pasang belakangnya udah semua ya. Gue soalnya tadi cuma ngelepas ini sama ini. Kita tutup. Sebenarnya boleh kalau misalkan kalian mau nyalain dulu ya. Cuman di sini pede dulu aja guys gue. Kebalikan. Udah pede salah lagi. Nah, ini tekan. Terus kita baut lagi guys, ada 7. Pokoknya sampai bisa masuk semua ya. Nah ini dia rapet-rapetin dulu. Habis itu ada 7 baut. Ya sih kita udah bisa nih pakai. Jatuh LED stripnya yang bekasnya. Udah nggak apa-apa. Oke, nah yang ini dulu nih karena dia bautnya paling gede sendiri. Ini tuh magnet gak sih? Oh magnet bukan deh. Tunggu pakai obeng biasa dulu deh. Susah banget. Soalnya dia nggak magnet guys. Kalau magnet enak tuh. Jadi guanya nggak perlu effort terlalu banyak gitu. Ya udah setidaknya ini masukin dulu deh ya. Nah terus dilanjut ke ini dah. Pagar gue. Sip, udah. Terus ini kita tinggal baut sisinya ya. Ini 1. Terus ini 2. Terus di atas ini 3. Terus ini di pinggir. Wah, ini harus pakai obeng ini dulu guys. Kita masukin dulu dah. Ini yang keempat. Terus ini yang kelima. Ini yang keenam. Dan ini yang ke 7. Oke. Terus dikencangin. Ini udah kencang, udah masuk nih sih. Dah. Sip. Oke, tunggu ini belum masuk nih bagian sini nih. Yang sisanya udah. Harusnya tadi pakai ini langsung aja ya. Tapi udahlah. Pokoknya dibaut aja guys. Terserah kalian mau gimmick pakai obeng biasa atau pakai obeng listrik. Nah, ini udah kenceng nih. Pastiin aja guys. Ini juga udah kenceng. Terus kakinya. Untuk kakinya di sini kan ada dia A sama B ya. Ini A, berarti ini di sini. Ini B, ini di sini. Ini masuk. Oke, tadi video gue keputus karena ada yang nelpon guys ya. Nah ini nanti dibaut ya. Baut mah gampang lah ya. Tinggal masukin bautnya terus diobeng, diputar ke kanan. Terus ini juga ya. Terus kita colokin lagi si adaptornya ya. Coba sekarang kita akan balikin TV-nya ya. Balikin TV-nya. Kita akan lihat soalnya apakah gue berhasil atau tidak. Ya. Mana sih ini teh? Oke, kita akan lihat. Sip, mantap. Sudah bening guys ya. Dan di sini kan gue kagak pakai antena guys ya. Gue di sini tuh pakai ini teh? TV box ya. Kita akan coba colokin aja TV boxnya ya. Gue pakai HDMI. Oke. Nah, tesnya langsung aja sini. Wih, gue pakai TV box yang S96 ini. Ini gue reviewnya juga udah berapa tahun lalu guys. Karena kan TV antena yang biasa kan udah nggak bisa, harus pakai antena apa gitu ya, pakai set top box ya. Oke. Terus gue beli STB yang biasa gitu ya, pakai HDMI yang harus pakai internet buat nonton YouTube aja. Wih, sekarang udah kinclong lagi guys, bandingin sama yang tadi ungu gitu ya. Oke, ini gue setting dulu sampai masuk ke YouTube ya. Tadi yang video kalian lihat di awal itu dari YouTube soalnya ya. Ini si set top box gue tuh udah umur guys, jadi kadang suka nge-lag ya. Pokoknya sampai video YouTube-nya ke play ya. Oke, ini dia ya. Udah nge-play video. Hasilnya seperti ini teman-teman ya, warnanya udah bener ya.
hijau-hijau, merah-merah ya, karena si backlightnya kita sudah ganti ya, modal dari tutorial YouTube dan juga nekat ya, dan kita bisa ngehemat dari 300.000 lebih ya, jadi cuman keluar 75.000 buat beli ini satu paket ya, gokil. Oke, modal tutorial YouTube dan nekat aja ya. Kalau misalnya teman-teman punya TV kayak gini dan masalahnya sama ya, atau misalnya TV lain yang masalahnya sama, layarnya ungu, tinggal ikutin aja tutorialnya ya. Cuman di sini gue ada sedikit pesan buat teman-teman, kalau misalkan pada saat pemasangan kembali ya, kalian gue saran masangnya bisa lebih rapi guys. Ini gue rada kurang rapi, kayaknya nanti akan gue bongkar tapi off cam aja ya, nggak akan gue record ya. Nah kalau lu lihat di bagian samping sini ya, ini ada hitamnya tebel banget ke sebelah kiri tuh ya. Di atas juga rada rapat, di bawah tuh rada tebel ya. Di samping kanan ini rapat ya. Kayaknya nanti gue akan bongkar lagi, terus gue akan geser sedikit nih si LCD-nya tuh ke kiri dikit sama ke bawah dikit, biar pas gitu. Si area hitam-hitamnya tuh nggak gede sebelah gitu, ini gede, yang ini rapat banget gitu ya. Itu mah balik lagi ke kalian masing-masing di. Kalau misalkan kalian kayak gini ngerasa udah cukup ya nggak usah dibongkar lagi juga, udah selesai gitu guys ya. Guys, gitu aja. Ih, udah cakep guys tuh, burungnya udah merah. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat ya. Kalau butuh linknya, misalkan kalian TV-nya sama, link si backlightnya gue akan taruh di deskripsi ya. Ini abang tokonya baik banget ya, responsif, cepet gitu ya. Gue mesen pakai gosen dia langsung nyampe. Oke, sekian dari gue, bye bye.